Akas dan pengacaranya mau berdamai sama Feni ya. Saya baru mau berdamai. Bekakas, tukang cendol ya. Kemarin kemana aja? Kemarin ngomongnya gini, emang bisa mempenjarakan aku? Buktinya lama banget prosesnya. Nih, udah masuk tahap pengadilan ya sekarang ya. Salah satunya apa? Yang pasti positif Bekakas ini ya, atau tukang cendol ini masuk penjerong ya, pakai baju oyen ya. Salah satunya di podcastnya Kuya yang apa? Yang sudah melecehkan hal privasi ya wanita. Ayo, terus ibu pengacaranya ya, yang katanya Feni itu memang jorok, memang wanita aneh ya kan, sudah menghapus semua video-video tentang Feni ya. Ya ampun Mbak, kamu itu kan sesama wanita. Meskipun kamu pengacara membela klienmu, tapi nggak boleh melepas kesalahan klienmu ini. Bener-bener klienmu ini udah di luar nulur, udah di luar batas ya pelecehannya loh. Kamu masih tetap membela. Sekarang apa kamu ingin berdamai sama Feni? Ojo mimpi ya. Jangan sampai Feni ya bilang ingin mau berdamai karena untuk anak. Jangan ya Feni ya, tolong ya di tag. Jangan sampai Feni ini itu luluh ya. Lihat, Akas ini lahir tanggal 24 Maret 1996. Setelah itu Feni Alberti ini lahir tanggal 8 Juli tahun 2000. Sebenarnya dalam unsur mereka udah tidak cocok. Si Akas ini lahir tahun 96 itu adalah unsur api. Setelah itu Feni ini lahir tahun 2000 itu logam. Api itu kan menghancurkan logam. Berarti yang terluka ya pasti yang logam. Berarti kayak Feni ini kan dia lahir tahun logam, berarti dia yang terluka. Akan rame sih. Karena mungkin ada yang merasa merasa kecewa lah. Oke, apakah nanti juga akan menyeret nama Uya Kuya Nyai di tahun ini? Jawaban saya sih nggak akan terseret si Uya Kuya, karena dia hanya mengundang seperti itu. Mungkin si Akasnya yang karena lagi rame, si Uya Kuya, Mas Uya Kuya nih memanggil, mungkin mau meng-cross check benar nggak sih yang diomongin, mungkin ya jawaban saya seperti itu. Tapi tidak akan tersangkut ke Mas Uya Kuya-nya, tapi akan tersangkut antara Akas sama Feni itu. Mungkin dengan Elvi ya bertiga. Kan panas. Pasti akan panas. Berarti si lelaki ini belum mencapai titik yang dia inginkan? Belum dapat yang titik dia inginkan, dan nanti akan merasa kecewa, terluka kembali si perempuannya lagi. Pasti akan kecewa, terluka kembali. Karena mungkin di awal-awal itu semua baik-baik aja ya. Tapi setelah dia jalani, dia akan mengerti bahwa tipikal orang api itu berbeda. Orang api itu terlalu akan care dengan orang-orang di samping dia. Dia tidak akan care dengan pasangan dia. Jarang mau care dengan pasangan. Dengan orang-orang dekat dia tuh jarang mau care. Biasanya dia akan care dengan sahabat-sahabat dia dan teman-teman dia. Nanti akan ada rasa kekecewaan di saat pasangan itu mulai cuek dengan dia. Kayak gitu. Yo guys, balik lagi di channel Uki Kevin. Nah, ini kita masuk ke segmennya, yaitu tentang pembahasan Akash ya. Akash, klien sama lawyer beda persepsi. Klien bilang apa, lawyer bilang apa, gitu guys ya. Pentingnya cek jejak digital, jadi blunder kan. Nah, ini kita lihat seperti apa ya, lawyer dan kliennya, itunya si Akash ya, yang bikin gaduh di Indonesia ya. Kenapa nggak dipulangkan saja ke negaranya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Kalau digoreng soal isu perselingkuhan, ya saya mau kasih tahu di sini bahwa pernikahan Akas yang pertama itu harusnya ditanyakan tuh, si VA ini tahu nggak kalau si Akas ini sudah punya istri pada saat itu? Ya itu yang harus ditanyakan. Karena sepengetahuan saya, ya ini pernyataan juga dari Akas ya, bahwa VA ini tahu. Ya artinya bahwa kalau dia tahu ini perselingkuhan, ya kita nggak tahu ya, masyarakat mau melihatnya seperti apa, apakah dia ini orang ketiga atau dia bisa disebut dengan ya kalau orang bilang pelakor dan... Waduh. Ada tuduhan Feni itu orang ketiga katanya dulu. Itu kata dia sendiri. Kata dia sendiri Saat dia menikahi aku, saat kita menikah, saya masih suami orang. Tapi itu tidak benar. Saya sudah cerai 2021. Kita nikah 2022. So dia untuk menjatuhkan diri saya, dia menjatuhkan diri sendiri juga. Oke, jadi kamu dulu kan pernah nikah tuh, dan kamu sudah selesai dengan pernikahan. Dan you met Feni, bukan pada saat itu kamu ketemu Feni ya? Karena ada akta cerai di tangan dia. So, waduh, kok beda ya? Karena pengacaranya. Nah, ini nih, Feni Alberti resmi melaporkan Perkakas ke polisi, siap diproses ya. Nah, ini kan awal mula ya. Ini videonya masih ada loh. Awal mula yang sudah
menjelekkan Feni kan adalah Akash sendiri, tapi dia tidak mengakui gitu guys ya, dan sekarang minta damai segala. Nah ini kita lihat ya. Hari sekali ganti kan, gas sampai 2-3 hari satu celana dalam. Apa betul baju oranye sudah siap? Sudah siap sayang. Tuh. Feni Alberti sudah melaporkan Perkakas ke polisi. Sekarang kita Perkakas. tinggal tunggu kasusnya, semoga secepatnya diproses. Dan tentu saja kita tidak sabar lagi kan untuk melihat Perkakas memakai baju orange. Untuk Feni Alberti, semangat terus, semua wanita Indonesia mendukungmu. Bener, semangat. Uya-kuya ketar-ketir sampai menghilangkan barang bukti di YouTube-nya. Ditunggu 2 kali 24 jam sama pengacaranya Feni untuk mengembalikan lagi rekaman video yang ada di podcastnya. Waduh guys, ya percuma disembunyikan juga, karena semua orang sudah mengupload ya, sudah mengunduh ya, sudah mendownload dan mengupload ulang gitu ya. Jadi bukti itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi ngapain yang namanya di take down ya. Nah ini kita lihat. Terus si Akas minta damai sama Feni. Padahal ya Bang Uya, lebih baik dirimu itu membela warga negara Indonesia saja. Benar. Biar aman. Atau kalau enggak kayak Bang Denny Sumargo aja, netral. Harusnya sebagai anggota DPR memihak sama rakyatnya nggak sih? Apalagi yang mereka bahas itu agak sedikit vulgar dan rada intim area kewanitaan. Coba tebak guys, ending daripada kasus ini akan seperti apa? Apakah si Akas akan pakai baju oranye atau dipulangkan ke negaranya? Lalu bagaimana dengan Uya-kuya? Tulis di kolom komentar. Iya ya, seandainya nanti kasus ini selesai, apakah Akash akan kembali ke negaranya, dipulangkan, atau tetap di sini dengan digemari oleh para wanita-wanita Indonesia ya, yang ya mungkin ingin pansos sama beliau dan akhirnya tetap saja endorsement masuk ya, endorse masuk gitu ya, nama dia tetap terkenal gitu ya, namanya juga Konoha ya. Buat kalian yang masih mengidolakan Akash gimana nih ya, setelah ini apakah ini dia cocoknya dipulangkan, apakah tetap di Indonesia untuk menghibur, atau mungkin ternyata mereka damai terus balik lagi antara Feni dan Akash ya. Selama ini kita di prank dong kalau gitu ya. Nah, itu gimana menurut pendapat kalian? Dan untuk Uya-kuya gimana nih? Cocoknya buat Uya-kuya ya, sudah membuat podcast yang bikin huru-hara ya. Bukannya membela rakyat, tapi membela rakyat orang luar seperti Akash gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa berita selanjutnya guys. Sekarang dia lapar, kita ini. Nah, ini ada Akash ya, ketika langsung terdiam ketika di ulti LV ya. Dengar baik-baik guys. Apa perkataan LV ini ya? Dari perkataan LV terbukti kalau semua perkataan Akash adalah bohong ya. Nona Akash lagi lapar. Jadi malam ini kita langsung ajak Janu buat makan malam deh, katanya gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya beritanya guys. Sekarang dia lapar, kita ini 1, 2, 3, 4, 5 orang cuman bawa dia ke Al Jazeera untuk biar dia bisa makan. Hebat kan dia? Kan aku yang cari nafkah di sini. Kan aku yang cari makan. Wow, gimana guys? Lihat wajahnya, lihat, perhatikan wajah dari Akash guys ya. Lihat. Iya sih. Iya sih. Dia langsung bingung, sekakmat langsung ya. Dia ternyata emang seperti kalian duga ya, cuma numpang hidup gitu ya. Nah, ini ingin berdamai dengan Feni Alberti katanya guys. Mesti dah banyak yang tahu pasal video ini kan. Marilah kita berdamai. Kasihan anak, nanti mental dia. Sebanyak apapun duit yang kau dapat, tidak akan boleh pulihkan mental anak kau. Hello mama, excuse me. Kenapa sebelum kau cerita aib mantan isteri kau tak fikir benda tu? Bukankah semalam kau cakap bahkan kau tidak ada tanggungjawab untuk bagi anak kau makan sebab nikah siri? Kau tahu tak dalam bab agama, walaupun nikah siri itu tetap darah daging kau. Astaghfirullahaladzim. Penny akak nak cakap je Penny. Akak tahu akak bukan siapa-siapa awak. Akak bukan peminat fanatik awak. Akak pun tak follow awak. Semenjak kes-kes ni je akak baru follow awak. Serius. Tolonglah, dia bukan hanya menyakiti awak, tetapi dia telah menjatuhkan mahkota diri awak. Tolong ambil balik mahkota awak, letak balik di atas kepala awak. Banyak perempuan yang sokong awak. Okey? Jangan berdamai sayang, jangan. Kalau boleh hantar dia balik kampung dia. Tolonglah yang follow dia tu, yang follow si Mamat ni, si lelaki yang paling handsome, yang paling ganteng, yang paling cakep. Tolonglah, tak payahlah follow dia, tak payahlah support.
lelaki yang macam tu. Saya dari awal saya tengok berita dia dengan wife dia yang pertama pun saya dah tahu, dah saya tak nak cakap panjang banyak. Bukan apa, takut akak yang stroke dekat sini. Tapi tolonglah ambil mahkota awak balik sayang. Pasang balik mahkota awak. Letak. Okey. Awak cantik, sukses selalu untuk awak. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu dia guys. Beberapa infonya dari Akash dan Feni ya. Menurut kalian gimana? Cocoknya buat Feni dan untuk Akash gimana nih? Apakah cocok dipulangkan atau tidak? Mungkin kalian punya pendapat. Bisa tulis di kolom komentar seperti apa. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.